Di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lugita Warman. Pak Surya, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kemudian juga telah hadir bersama kita anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem, Irma Sudani. Bu Irma, selamat malam. Malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran. Pak Maulana, selamat malam. Selamat malam, Mas. Jangan PHK saya, Pak, ya. Dan juga telah hadir bersama kita Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Bang Said, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin langsung ke Pak Surya dulu. Pak Surya, tadi ada angka jumlah PHK, Pak, Ya. yang beda-beda nih. Bang Said Iqbal punya angka, Kementerian Tenaga Kerja punya angka, Asosiasi Pengusaha Indonesia punya angka, beda-beda. Ya. Itu yang benar yang mana, Pak? Ya terus terang nih Bang Leo ya, angka PHK ini kan metode untuk mendapatkannya berbeda-beda. Nah yang disampaikan terakhir 26.000 tadi, yang disampaikan oleh Pak Menteri kami itu adalah data resmi yang kami Kementerian peroleh dari kantor-kantor Dinas Tenaga Kerja se-Indonesia. Oke. Nah ini by regulasi memang regulasinya mewajibkan seluruh perusahaan yang melakukan PHK itu melapor ke kantor dinas. Makanya itu yang kami percaya memang secara hukum, secara aturan yang ada itulah yang paling valid. Walaupun ya kita tahu kenyataannya contohnya aja ya, kayak data JKP itu saat ini yang klaim sudah 52.000. Jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Oke. Artinya itu juga identik dengan jumlah PHK. Nah kalau saya lihat yang 52.000 itu juga yang valid. Artinya banyak perusahaan yang tidak melapor. Tapi ya kami sampaikan adalah yang melapor yang secara regulasi berlaku. Oke. Ya itulah 26.000 tadi. Ingin konfirmasi ke Bang Said Iqbal dulu. Data KSPI-nya dari mana, Bang? Data KSPI itu data primer dari anggota KSPI dan ada sebagian kecil yang non KSPI melapor ke posko oranye Partai Buruh dan KSPI, maka kami kumpulkan akumulasi dari laporan tiap-tiap pabrik di tiap-tiap daerah. Makanya tadi sebenarnya 70.000, ada sekitar 15.000 sampai 16.000 lagi yang kami harus verifikasi, karena kan kami pastikan misalnya kayak Shopee ada yang lapor, tapi kan belum ada kejadiannya. Prosesnya harus dilihat dulu, benar nggak nih ada PHK. Nah itu kayak gitu kami nggak masukkan dulu. Maka kami announce, diumumkan 70.000. Dan kalau refer tadi kepada data yang buruh mengambil jaminan kehilangan pekerjaan, itu apple to apple kan nyambung. Jadi di Kemenaker ini data malas itu maksudnya pasif. Jadi Kemenaker nunggu Disnaker nunggu perusahaan lapor. Perusahaan lapor cenderung misalnya PHK 10.000, dia lapor 3.000, 4.000 supaya tidak diperiksa itu gimana, apa itu hak-hak buruhnya udah dibayar apa enggak, B3, B3. Yang kayak gitu harus kan ditinggalkan, karena kalau nggak ada gitu, presiden sebagai user yang akan mengambil kebijakan, misal ada sekarang 6 kebijakan, nanti Mbak Irma bisa sampaikan, kan jadi nggak nyambung. Baik. Pak Surya, dalam sebetulnya pengambilan kebijakan. Pak Surya, sebetulnya kan kita juga tahu bahwa Kemenaker berusaha untuk mengatasi PHK ini dengan menciptakan job fair ya Pak. Sudah dilakukan di Jakarta dan di beberapa tempat. Tapi kalau kita mengutip data lagi nih Pak Surya, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri tahun 2025 mengatakan, memprediksi Pak, namanya prediksi bisa benar bisa salah, PHK tahun ini bisa tembus 280.000. Kalau Kemenaker melihatnya itu pesimis atau seperti apa Pak? Aduh. Ya kalau sekarang sendiri kan baru 26.000. Di angka tersebut itu 10 kali lipat Pak. Nah, dan sekarang sudah bulan Mei. Artinya sisa waktu hanya tinggal 7 bulan, 7 bulan lagi. Sudah hampir setengah tahun. Kalau sampai 10 kali lipat saya rasa terlalu mungkin, pesimis. Terlalu pesimis lah Pak. Cuma kalau lihat angka JKP ya di angka 50.000 ya, 50.000-an ya mungkin ya tetap aja pesimis Pak. Berarti kita mungkin secara apa ya, tidak resmi mengacu ke angka JKP itu tadi Pak ya? Ya bisa JKP. Paling mendekati. Paling mendekati ya. Pak Surya, kita tahu juga bahwa pemerintah sudah membentuk Satgas PHK Pak. Satgas untuk mengantisipasi PHK yang kalau saya baca di pemberitaan itu ditargetkan selesai bulan ini. Itu
sudah akan selesai atau bagaimana Pak informasinya Pak? Aduh, saya nggak ikutan kalau Tidak ini. ikutan di situ ya? Mohon maaf kalau ini. Tapi kalau melihat dari job fair yang sudah dilakukan kemarin Pak, itu apakah memang matching Pak? Ini kan masalahnya, oke, katakanlah ada sekian puluh ribu pekerjaan, apakah pencari kerjanya itu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pekerjaan itu? Oke, pertama job fair yang lalu ya, yang di kementerian dulu yang saya cerita. Ini kan beberapa hari yang lalu ya? Ya, tanggal 22 dan 23, jadi 2 hari, Mei kemarin. Di Jakarta? Di Jakarta, jadi Kamis dan Jumat minggu lalu. Jadi itu kita invite ada 100 lebih perusahaan untuk membuka lowongan. Lowongan pekerjaan yang dibuka saat itu 18.000 itu kurang lebih 18.000 ya, 18 ribuan itu langsung oleh Ini formal ya Pak? Formal. Pekerjaan formal ya? Formal. Ini gambar yang kita tayangkan yang hari ini nih Pak Surya dan Bapak Ibu dan pemirsa di Bekasi ya? Ya, ini Bekasi. Oke, dilanjutkan silakan Pak. Jadi yang waktu itu kami tawarkan 18.000 langsung on the spot pekerjaan oleh 100 perusahaan lebih. Dan juga ada juga yang ditawarkan secara online. Kita undang juga job portal online yang besar-besar di Indonesia. Itu 34.000 ditawarkan, jadi total ada 52.000 lah lowongan pekerjaan yang kita tawarkan waktu selama itu. 2 hari kemarin ya? Selama 2 hari. Nah ini ya memang animo masyarakat yang hadir itu sampai 2 hari itu 22.000. Cukup besar dan itu yang langsung interview langsung hampir 1.000 orang. On the spot interview. Nah memang ini mekanisme penerimaannya kan rekrutmennya butuh waktu. Nah, jadi dari para perusahaan ini HRD sekarang masih menerima CV dulu, masih memperhatikan, mereview dulu. Nah, ya nanti kita lihat lah Pak. Cuma kalau kami sih Pak, kalau perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan pasti dia butuh. Nah, jadi 18.000 yang ada di spot dan secara online totalnya jadi 52.000. Ini kebutuhan perusahaan real. Pastinya dalam waktu biasanya 1 bulan ini terisi Pak. Baik, Bu Irma, kalau judul Top Ekonomi malam ini tuh menyitir yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani bahwa jutaan pekerja terancam. Saya tidak mau bilang PHK, tapi ini kan sesuatu yang kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, mungkin bisa jadi bertambah PHK-nya. Bu Irma melihatnya seperti apa? Iya, yang pertama saya pernah bicara bahwa untuk nyetop ya, untuk menstop ya, paling tidak meminimalisir PHK, pemerintah harus memberikan diskresi. Baik kepada perusahaan-perusahaan, hotel, dan lain sebagainya. Itu dulu ya, stimulus dan diskresi agar ini stop nih ya, ada stimulusnya, ada diskresinya yang harus diberikan. Stop, pertama itu. Nah yang kedua, kalau seperti yang disampaikan Menteri Pak Erlangga Hartarto yang ada 6 stimulus insentif, BLT dan lain sebagainya. Menurut saya itu kan jaring pengaman sementara ya. Setelah itu what's? Kan pertanyaan setelah itu so what? Apalagi nih ya kan gitu. Masa mereka hanya mengandalkan itu? Saya berkali-kali ngomong sama Menteri Tenaga Kerja, ya kan fokus ciptain lapangan pekerjaan. Caranya bagaimana gitu? Ya pendidikan vokasi. Indonesia ini rata-rata pendidikan formalnya SMP. Nah kalau tidak diberikan pendidikan skill, ya pasar tenaga kerja nasional dan internasional itu tidak bisa menyerap. Nah, BLK yang ada hari ini, Pak Iqbal, Pak Said, itu ya ampun, saya mau bilang apa ya? Yang namanya alat untuk latihannya jadul-jadul, ya kan? Kemudian instrukturnya tidak ada, gitu. Kan yang namanya kerja itu nggak harus di dalam negeri, di luar negeri bisa. Tapi kalau skillnya tidak disiapkan, maka tidak akan terserap. Ini kan ini yang harus dilakukan. Soal skill penting, tapi saya ingin beralih dulu ke Pak Maulana. Pak Maulana, ini PHRI Jakarta katanya akan siap-siap mem-PHK Pak, karena okupansinya turun 90-an%. Saya tidak mau bilang hampir 100%. Dan katanya sebagian memang karena kegiatan KL, Kementerian Lembaga itu berkurang, perjalanan dinas pejabat berkurang. Itu memang benar karena efisiensi anggaran atau memang hotelnya sudah oversupply ini secara nasional Pak? Jadi saya mau jelasin seperti ini dulu, bahwa kalau bicara pariwisata, kita dari dulu tidak pernah memiliki blueprint pariwisata. Jadi nggak ada tuh petanya pariwisata pembangunan seperti apa tuh nggak ada.
Contoh lah, kita punya Undang-Undang 10 tahun 2009 itu ada yang mengatakan rencana induk pembangunan pariwisata nasional. Nah ini mungkin menyangkut masalah efisiensi juga. Tiap tahun tuh ada FGD-nya tuh dari nasional, provinsi, kabupaten, kota, tapi tidak pernah jadi rujukan. Nah akhirnya kita kan mengalami situasi otonomisasi sekarang kan. Setiap kepala daerah itu pasti berlomba-lomba untuk membangun daerahnya demi PAD-nya mereka gitu loh. Tapi walaupun PAD itu sebenarnya akhir katanya kontribusinya ke belanja pegawai itu bisa sampai 70% juga kan gitu. Nah, dengan konteks seperti ini akhirnya yang namanya bisnis hotel itu konteksnya sekarang mengikuti apa yang diprogramkan ke pemerintah gitu. Contoh seperti misalnya saya mohon maaf kayak kejadian seperti kegiatan PON di Papua. Pemerintah mendorong membangun akomodasi. Setelah habis PON, nggak jelas akomodasi seperti apa. Hotelnya sudah ada? Hotelnya sudah ada, kan harus menampung, kegiatannya ada. Nah, kemudian kemarin super prioritas gitu, kejadian juga kan di Toba, di Mandalika, seperti itu juga terjadi sama. Nah, cerminan ini juga terjadi dulu juga di berbagai daerah. Pak Maulana, ini sebetulnya melesunya hotel, kalau kita fokus ke Jakarta dulu ya, karena yang mengatakan siap-siap mem-PHK itu di Jakarta. Itu memang karena efisiensi anggaran saja pemerintah atau memang belum pulih juga sejak COVID? Nah, jadi gini, hotel memang belum pulih sejak COVID. Namun yang di sisi lain, memang sejak di atas tahun 2000 itu, revenue hotel itu kontribusi dari kegiatan MICE itu yang terbesar. Jadi bisa antara 40-60% atau di daerah-daerah itu bisa mencapai sampai 80%. Dan itu sebagian besar pemerintah? Kontribusinya pemerintah. Karena kita lihat sendiri kan nggak semua daerah memiliki sumber daya seperti ada migasnya atau industrinya atau ada kebunnya, kan nggak semua daerah ada itu. Berarti PHRI siap-siap benar yang di Jakarta akan ya pasti. PHK, itu cerminan daerah semua juga seperti itu, bukan hanya Jakarta. Karena kondisinya sekarang borumnya mereka nggak diisi kan gitu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.